Anda kan tadi siluman naga. Iya. Atasan Anda itu sejenis apa? Sejenis jin yang bernama Gailan. Oh, Anda bawahan Gailan berarti? Gitu. Apakah Gailan termasuk guru Anda? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat kelana masa yang berbahagia dimanapun berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa walaupun hanya melalui media YouTube tentunya. Semoga sahabat kelana masa dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Namun mana tahu ada yang lagi sakit, teriring doa dari saya tentunya. Semoga Allah cepat kasih solusi, yakni kesehatan secara tuntas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mana tahu ada sahabat kelana masa yang belum punya pasangan, tentunya teriring doa juga. Semoga Allah mendekatkan, mendatangkan jodoh yang terbaik, yakni yang solih ataupun solihah tentunya. Sahabat kelana masa yang berbahagia dimanapun berada pada kesempatan kali ini, ya seperti biasa sahabat ya, kami akan mediumisasi guna untuk ya menghibur panjenengan semua. Namun hiburan yang semoga saja ada sisi positif, yakni benang merah yang bisa diambil guna untuk menambah wawasan hikayat pengetahuan kita dalam kehidupan ini. Pada video-video yang lalu tentunya kita telah mencoba mediumisasi, ngobrol dengan makhluk gaib yang tinggal di angkasa sana sahabat ya. Baik itu dari golongan unsur yang negatif ataupun yang positif tentunya. Dari yang negatif tentunya sudah nggak asing lagi buat panjenengan semua yang telah menonton video-video kami sebelum ini, yakni adanya golongan jenis Gailan. Dari sisi yang positif tentunya ada yang dari tempat yang konon katanya itu jenis kahyangan sahabat ya. Di situ banyak yang positif. Namun makhluk dari kahyangan pun mengakui di atas sana itu ada makhluk-makhluk gaib yang konotasinya itu, tabiatnya itu atau keilmuan dan kepribadian itu negatif. Jadi pada intinya sahabat ya, tidak hanya di alam dunia ini saja atau di bumi ini saja adanya positif dan negatif atas tabiat dan perilaku makhluk yang ada. Ternyata tak disangka di luar sana pun begitu juga sahabat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba, mana tahu nanti ada jalan dan dimudahkan oleh Allah, kita akan mencoba menghadirkan makhluk dari atas juga ya, dari angkasa. Semoga nanti ada sisi obrolan yang bisa dibangun, baik itu seperti apa nantinya. Ayo sama-sama kita nikmati, dan harapan saya ambil saja obrolan yang terbangun nanti sisi benang merahnya sahabat ya, yang bisa dipetik guna untuk menambah pelajaran kita. Silahkan diambil, yang kurang pas abaikan saja. Itulah yang perlu saya pesankan di semua video mediumisasi di kelana masa ataupun di gift tentunya. Di sini sudah ada mediator Bang Pais. Ya, kemari aja Bang Pais ya. Doakan semoga mediumisasi ini lancar dan nantinya ada sisi obrolan yang bisa menambah wawasan kita tentunya. Ya, bersiap saja Bang Pais ya. Karena tak disadari sahabat ya, makhluk itu baik di bumi ataupun di atas ataupun di tempat-tempat yang lain mungkin diduga ya, bisa saja itu tetap ada penghuninya sahabat ya, karena alam ini tuh sangat banyak, tidak hanya alam bumi dan yang lainnya, banyak jenis alam-alam yang ada di alam semesta ini sahabat ya. Oke, langsung saja kita akan mediumisasi. Ya ilahi anta maqsudi warridaka matlubi,
Tenang, tenang, tenang. Ya. Oke. Bisa berbahasa seperti yang saya gunakan bangsa manusia ini? Bisa. Bisa. Oke, alhamdulillah. Ya. Kalau boleh dilanjut obrolannya dan boleh tahu biar anggota saya paham, Anda dari mana? Dari atas. Punya nama, panggilan, gelar atau julukan? Nama saya Iya. Mororogo. Mororogo. Seperti itu ya. Mororogo. Kalau boleh dibagi tahu sosoknya seperti apa lagi-lagi biar anggota saya paham. Siluman naga. Siluman naga. Oh, siluman naga. Oke. Umurnya sudah berapa? Mororogo. Berapa itu saya nggak paham. 10.000. 10.000 tahun. Iya. Siluman naga namanya Mororogo. Jadi lebih enak kalau boleh dipanggil apa ini? Terserah saja. Gitu. Ada apa memanggil saya? Kepingin ngobrol-ngobrol saja begitu. Tadi lagi ngapain di atas sana? Lagi berkeliling. Berkeliling. Tujuannya apa itu keliling? Memantau dari atas. Apa yang dipantau itu Mororogo? Memantau dari atas. Iya, yang dipantau itu apa? Makhluk dari bawah tidak ada yang ke atas. Makhluk yang dari bawah tidak ada yang ke atas. Apa biasanya ada? Iya, Sangat banyak. sangat banyak. Itu biasanya kalau yang dari bawah naik ke atas tujuannya apa itu Mororogo? Mengganggu seluruh penjuru penjaga langit. Mengganggu seluruh penjaga yang di sana. Itu biasanya yang naik ke atas itu golongan apa? Manusia atau bukan? Bukan dari bangsa manusia. Oh, bukan dari bangsa manusia ya? Tidak. Oh. Kalau ada yang naik ke sana, Anda senang atau susah? Tergantung niatan. Tergantung niatan. Apa yang sudah terjadi dalam kategori tergantung niatan itu? Apakah ada yang niatnya baik ke sana? Sangat jarang. Oh, sangat jarang. Jadi sekian lama makhluk gaib yang dari bawah ini naik ke sana tujuannya kurang baik begitu? Seperti itu ya. Iya. Mororogo ya. Sebelum ini pernah turun ke bumi? Tidak pernah. Tidak pernah. Apakah berarti baru kali ini turun ke bumi? Tentu. Oh ya. Gimana rasanya? Boleh diceritakan kala ini turun gitu? Tentu banyak yang harus diceritakan. Kalau di angkasa hanya terdapat langit dan awan. Tetapi turun ke bumi sangat banyak sekali daratan, air, pepohonan, Gitu ya. dan lain-lain. Kalau sekilas dan sejenak sebelum berlama-lama, kira-kira enak di bumi atau enak di atas? Menurut Anda tentunya. Saya kembali kepada penjuru saya saja. Oh begitu, karena asalnya dari sana gitu ya. Oke. Nyaman seperti ini posisinya? Bisa berdiri tidak? Tidak. Oh, gitu ya. Mororogo dari atas. Anda di sana banyak kawannya? Banyak. Selain tadi pas lagi keliling, sebetulnya Anda punya kebiasaan di atas itu apa? Sebenarnya kebiasaan saya pada siang hari betapa. Oh, kalau siang bertapa. Kalau malam hari? Saya menjaga Menjaga. seluruh kedaulatan yang ada di penjuru langit. Itu langit atau angkasa? Sebenarnya sama saja. Sama saja. Tergantung siapa yang menyebutkan dan bagaimana kemampuan melihat dan memandang gitu ya. Anda kan tinggal di atas sana, umurnya sudah banyak. Tadi cerita kalau siang hari itu bertapa, ya. Kalau malam itu keliling memantau gitu ya.
Kalau boleh dibagi tahu sedikit, itu bertapa untuk di siang hari Anda itu dalam rangka apa, niat dan tujuannya begitu? Tentu mencapai kekuatan maksimal saya untuk menjaga langit-langit yang ada di angkasa sana. Gitu ya. Apabila tidak bertapa di siang hari, maka tidak ada kekuatan di malam hari. Oh gitu. Artinya bertapa itu dalam rangka untuk meningkatkan ya kemampuan atau kekuatan, keilmuan begitu ya. Iya. Sebelum ini Anda pernah atau tidak diajak ngobrol oleh bangsa manusia walaupun Anda tidak dipanggil turun kemari? Tidak. Tidak pernah. Menurut Anda sendiri, Anda di sana itu kan menjaga tadi kan? Anda punya atasan atau tidak? Tentu. Punya. Anda selaku bawahan atau bagaimana? Selaku bawahan. Bawahan. Anda punya bawahan lagi atau tidak? Oh, Anda posisi bawahan begitu ya. Anda kan tadi siluman naga. Iya. Atasan Anda itu sejenis apa? Sejenis jin yang bernama Gailan. Oh, Anda bawahan Gailan berarti? Gitu. Apakah Gailan termasuk guru Anda? Iya. Oke. Jadi Anda murid Gailan begitu ya? Jadi kalau boleh tahu Anda selaku murid gitu, apakah pertapaan Anda itu termasuk perintah Gailan juga? Tentu. Iya. Jenis ilmu-ilmu apa saja itu yang diajarkan oleh Gailan kepada Anda? Saya tidak menyebutkan itu dari golongan ilmu hitam atau ilmu putih. Saya hanya ditugaskan menjaga langit. Apabila ada jin yang dari bumi naik ke atas, maka musnahkan. Begitu perintah beliau. Oh, seperti itu. Oh, iya. Jadi Anda tidak membedakan itu ilmu hitam atau putih. Tugas Anda kalau ada yang dari bawah naik, musnahkan gitu ya? Benar. Oke. Iya. Kita lebih enak untuk ngobrol berdiri saja gimana? Saya tidak bisa. Tidak bisa. Kepingin bisa berdiri, saya bantu? Ya? Yuk, kita bantu ya. Yuk. Good. Good. Oke. Iya. Oke. Kita ngobrol lagi lebih panjang ya. Anda kan tadi mendapat tugas seperti itu guna untuk memusnahkan makhluk gaib yang dari bawah saat naik ke atas. Ya. Pertanyaan begini, pernah gagal nggak? Ya tentu pernah. Tentu pernah. Ya. Itu yang Anda mengalami gagal untuk memusnahkan jin yang dari bawah. Jin yang dari bawah kala itu sosoknya bentuk seperti apa? Bentuk dari siluman ikan. Oh, siluman ikan. Kira-kira kronologi penyebabnya apa kok sampai bisa gagal? Pada saat itu keilmuannya lebih tinggi daripada saya. Seperti itu ya. Dia ingin menemui guru saya, naik ke atas, dan pada saat itu karena keilmuan saya yang masih rendah dan saya rentan untuk kalah. Dan terjadi itu ya. Mororogo kalah dengan siluman ikan begitu ya. Apakah masa itu siluman ikan ini termasuk murid dari Gailan juga? Itu yang tidak saya tahu. Oh, Anda tidak tahu ya. Tanpa basa-basi dia naik ke atas dan menyerang saya. Begitu. Dia punya nama nggak kala itu siluman ikan ini? Saya tidak tahu. Tidak sempat kenalan begitu berarti ya? Benar sekali. Langsung nyerobot aja dia. Mororogo. Umurnya sudah banyak, tapi kok kalah sama siluman ikan ya? Karena saya baru. Pada saat penyerangan saya terpental sekitar 200 meter dan saya kalah di situ. Setelah Anda kalah menghalau siluman ikan ini, Anda kena marah sama guru Gailan atau enggak? Tentu tidak. Oh, kenapa begitu? Guru hanya mengatakan tidak perlu kau risau, terus belajar kepadaku. Tidak akan kutingkatkan dan kuwariskan ilmuku kepadamu. Itu yang dijanjikan oleh Gailan.
Selain tugas untuk menghalau yang dari bawah, apakah ada tugas lain dari Gailan? Ya hanya menjaga atas Angkasa gitu ya. dan menghalau dari bawah jenis apapun. Ya. Tadi kan siluman ikan berhasil guna untuk melewati Anda di atas sana, siluman naga. Ya. Pernahkah makhluk yang lain dari bawah yang lolos dari Anda? Ada juga? Atau tidak? Ada. Jenis apa lagi yang bisa lolos dari Anda masa itu yang sudah pernah terjadi lah? Siluman beruang. Siluman beruang. Itu ya. Siluman beruang pun masa itu bisa melewati Anda ya. Melompat dari bawah ke atas dan menyerobot saya. Oke, Anda siluman naga. Kalau boleh dibagi cerita, ya. Sebesar apa badan Anda? Kalau bahasa kami itu mungkin apa segini, atau lebih besar lagi atau lebih kecil lagi? Besar saya sebesar rumah yang ada di depan saya. Oh, sebesar rumah. Panjang saya ada sekitar 50 sampai 60-an kaki. 50 sampai 60-an kaki. Mororogo, iya. Anda kan tadi siluman naga. Besarnya sebesar rumah, panjangnya 50 sampai 60 kaki. Ada kakinya nggak Anda ini? Iya. Jadi seperti itu ya. Ada sayapnya tidak? Tidak. Tidak. Dalam bayangan kami yang awam ini di bawah, ya, apa betul sebetulnya naga itu ada yang punya sayap begitu? Itu betul. Ada. Tentu ada. Tetapi letaknya di bawah. Oh, di bawah level Anda begitu? Dia kan punya sayap. Apakah nggak bisa naik ke atas begitu? Tidak. Kalau tidak atas izin saya. Oh, berarti harus pamitan sama Anda begitu ya? Berarti apakah bisa disimpulkan naga yang bersayap itu levelnya di bawah naga yang tidak bersayap macam Anda begitu? Iya. Benar. Gitu ya. Anda sendiri naga yang bentuknya sebesar rumah, panjangnya 50 sampai 60 kaki itu, Anda di sana sendiri atau ada yang lain yang sama seperti Anda? Tentu saya sendiri. Oh, sendiri. Di bawah saya yang banyak. Gitu. Ya. Kira-kira saat ini kan turun ke bawah, nyaman ngobrol bareng saya? Enak lah ya di bumi ya. Kedepannya kira-kira mau tinggal berlama-lama di bumi atau mau balik ke atas? Tidak. Tidak ya. Kalau saya terus di bumi, tidak ada yang menjaga angkasa. Oh, posnya kosong jadi ya. Nanti bisa-bisa Anda kena marah gitu ya. Ini sahabat ya, naga ini mengaku salah satu murid dari Gailan, dan tugasnya hanya untuk menjaga angkasa supaya yang dari bawah nggak bisa naik. Itu pun punya sisi kelemahan sahabat ya. Berapa kali kebobolan makhluk dari bawah naik ke sana. Ya. Jadi tadi kan siluman ikan naik bertujuan untuk menjumpai guru Anda. Untuk si beruang gitu juga. Benar sekali. Iya. Mororogo. Itu nama Anda Mororogo itu siapa yang memberi nama itu? Apakah guru Anda atau bagaimana? Bawaan dari saya lahir. Oh, Anda emang terlahir namanya itu ya? Jadi kalau Anda umurnya segitu, guru Anda itu si Gailan itu yang Anda maksud, itu lebih tua atau bagaimana? Lebih. Ya, saya tidak tahu. Tetapi mukanya lebih tua daripada saya. Oh, mukanya lebih tua. Dimungkinkan lebih tua juga umurnya ya. Gitu ya. Sudah berapa lama Anda belajar sama Gailan ini? 4.000 tahun. 4.000 tahun. Berarti sebelum itu Anda belum begitu berilmu ya? Tidak. Itu 4.000 tahun Anda belajar sama Gailan. Itu pertemuannya setiap saat atau bagaimana? Pertemuannya pada saat
Malam satu sore saja. Berarti setahun sekali dong. Iya ya. Kalau boleh dibagi tahu ini Mororogo, dianya Gailan itu sosoknya seperti apa sih? Yang Anda lihat gitu loh. Ini kalau boleh dibagi tahu. Kalau enggak saya nggak maksa. Saya mohon maaf tapi saya tidak bisa menjelaskan. Nggak berani tuh gimana? Tidak berani. Takut kena marah. Gitu ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Anda sudah memohon maaf ya, saya maklumi. Saya tidak akan memaksakan harus cerita sosok dianya. Ya. Banyak sekali sosok-sosok jin makhluk gaib di sekitar sini. Iya. Jenis apa saja yang Anda lihat di sekitaran sini? Ada kuntilanak, pocong, dan genduru. Iya. Anda takut atau enggak? Tidak. Kenapa enggak takut? Levelnya lebih rendah daripada saya. Levelnya lebih rendah begitu ya. Coba tanya genderuwonya itu siapa namanya atau kuntilanaknya gitu. Tanya dulu siapa namanya. Tidak level saya dan tidak mau saya tanya. Gitu. Anda pun enggak kami kenalan gitulah ya. Tidak. Namun mereka memantau Anda tuh gimana? Melihat saya dari kejauhan. Oh, dari kejauhan. Jauhnya itu berapa jauh itu? Jauh di sekitar kuburan di sebelah sana. Oh, berarti ratusan meter dong itu ya? Iya. Merasa aneh atau gimana ada naga turun ke bawah? Iya, kemungkinan mereka merasa aneh. Buktinya banyak makhluk yang bermunculan di sekitar sini. Menonton begitu ya? Anda Mororogo, berarti apakah kalau saya sedikit boleh gambarkan laki-laki begitu? Oh iya, itu kuntilanak kan perempuan. Gak kepingin gitu kenalan? Saya tidak diciptakan dengan nafsu. Oh, gitu. Jangan-jangan nafsunya karena lagi ditahan begitu? Tidak. Golongan macam Anda, ya sejenis naga yang tidak bersayap. Apa tidak ada yang menikah di sana? Tidak ada. Tidak ada. Itu ya. Anda pernah nggak melihat sosok siluman naga yang tinggalnya di samudra? Tentu ada. Ada. Sejenis naga air. Gitu. Kalau tidak Anda bersayap juga. Kalau Anda naga angkasa gitu. Oh iya. Itu naga air menikah loh. Nah, ada istrinya, ada anaknya pula di samudra sana. Saya tidak tahu dengan hal itu dan tidak mau tahu. Gitu. Apa itu sebuah pantangan saat menuntut ilmu atau gimana? Sebenarnya tidak. Tidak. Memang bawakan saya sejak lahir memang seperti ini. Seperti itu ya. Kepingin melajang saja lah kalau bahasa kami manusia. Benar. Kepingin jomblo gitu ya. Itu Bang. Mororogo kepinginnya jomblo saja. Oke. Masih nyaman ngobrol bareng saya Mororogo? Iya. Berarti ini obrolan pertama bareng manusia atau gimana? Benar. Iya Nyo. Terkejut gak tadi tahu-tahu kok turun ke bawah? Iya. Apa yang dirasakan, kenapa kok gak bisa ngelak atau gimana gitu? Itu yang perlu saya tanyakan. Oh, penasaran juga ya? Oh, kenapa sekelas Mororogo tahu-tahu kok bisa magnet gitu ya? Anda penasaran berarti? Kepingin tahu nggak? Oh, ya kapan-kapan lah. Ya, karena guru Anda kan Gailan. Coba tanya sama dia nantinya. Guru, kenapa tahu-tahu aku kok bisa disedot sama bangsa manusia ke bumi gitu? Boleh silakan tanya nantinya. Entah mana tahu malam satu suro tahun depan gitu loh. Boleh, buat PR Anda aja ya. Gak apa-apa kan? Gak saya terangkan? Tidak apa-apa. Iya, hanya seperti itu kok pertanyaannya. Artinya ya gak begitu perlu kali untuk dijawab lah. Iya. Masih banyak yang memantau? Masih ya? Terus bertambah. Terus bertambah. Yang paling aneh menurut Anda itu sejenis apa yang memantau Anda di sekitaran sini itu? Tidak ada yang aneh sebenarnya. Tidak ada yang aneh? Biasa saja. Selama level kekuatannya di bawah saya. Oh, berarti Anda menganggap itu sebuah keanehan bukan dari sosok lah ya, tapi dari keilmuan ya. Gitu.
Kira-kira Mororogo, menurut Anda ini tadi ya, Anda kan merasa tidak selevel dengan makhluk gaib yang memantau Anda di sekitaran sini begitu kan? Anda karena lebih tinggi ilmunya. Dengan Anda tahu-tahu bisa di bawah sini, kira-kira yang bisa menarik Anda itu kira-kira menurut Anda bagaimana tanggapannya? Berarti keilmuannya lebih tinggi daripada saya. Oh, Situ saja singkatnya. seperti itu ya. Anda tuh poin berarti lah ya. Ya itu kan menurut Anda. Ya boleh-boleh saja Anda beranggapan gitu. Namun walaupun aslinya ya mungkin bisa berbeda gitu loh. Mororogo. Anda bagaimana kalau melihat dia itu? Itu ada anggota saya di sana. Coba kasih tanggapan Mororogo. Biasa saja. Biasa saja. Tidak ada tanggapan. Oh, gitu. Menurut Anda Mororogo, guru Anda pernah turun ke bumi atau tidak? Kemungkinan pernah. Kemungkinan. Karena pernah meninggalkan singgasana. Oh iya, pernah meninggalkan singgasananya, begitu ya? Itu ya. Tapi dianya sendiri, guru Anda nggak pernah cerita waktu meninggalkan singgasana itu tujuannya kemana gitu? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ya. Iya. Anda pun nggak bertanya begitu. Tidak berani saya menanyakan mengapa beliau meninggalkan singgasananya. Jadi hanya menduga begitulah ya. Iya. Kalaulah betul guru Anda si Gailan itu pernah turun ke bumi, bekas atau tapak tanah yang pernah dianya di mana turun itu bisa ada tanda-tanda ciri-ciri khusus atau enggak sama Anda selaku muridnya? Tidak ya. Nah, mana tahu Anda bisa mendeteksi di mana dulu dianya turun gitu. Tidak ya. Oh iya ya. Ya maklum mungkin Anda perlu banyak lagi untuk belajar itu. Mororogo. Namun sedikit kepingin tambah pengetahuan enggak? Mororogo sendiri saat ngobrol bareng saya manusia sekarang ini. Kepingin? Iya. Saya pernah ngobrol sama Gailan loh. Itu. Bagaimana mungkin? Saya merasa tidak mungkin Anda pernah mengobrol dengan guru Anda. Oh iya. Gini, perkara Gailan yang pernah ngobrol sama saya itu yang termasuk Gailan guru Anda atau yang lain, ya saya pun tak tahu, saya nggak tanya. Kala itu saya nggak tanya sama Gailan itu apakah dia punya murid yang namanya Mororogo dari Siluman Naga atau tidak, saya nggak nanya masa itu. Ya. Namanya Apelo waktu itu. Guru Anda siapa namanya? Pernah mendengar nggak namanya Apelo di sana? hanya mendengar isu-isu saja. Isu-isu saja, gitu ya. Guru Anda namanya siapa? Apelo atau bukan? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena Anda taunya guru ini Gailan namanya gitu ya. Sayangnya Anda termasuk ya sebetulnya murid yang agak hormat sama guru berarti ya. Itu nggak berani lancang bertanya siapa namanya, sosoknya pun nggak berani nerangkan. Ya nggak apa-apa, saya hargai. Oke. Karena masa itu si Apelo, golongan Gailan yang ngobrol di sini, panjang lebar dia cerita. Dia punya banyak murid dari makhluk gaib yang ada di bumi ini. Itu. Coba kapan-kapan tanya ya, apakah guru Anda Gailan ini namanya Apelo atau bukan gitu. Satu pesan dari saya gitu, mau? Kira-kira? Kalau saya bertanya saya tidak berani. Oh tidak berani? Cuman kalau pesan dari panjenengan mungkin saya berani. Ya, mana kamu cari bocoran gitu? Iya. Itu cari bocoran siapa nama guru Anda gitu. Itu Gailan kan nama gelar sebetulnya atau julukan, punya nama asli. Kalau tadi guru Anda atau Gailan pernah meninggalkan singgasana, itu ya wajar-wajar saja sih.
Nah, mana tahu dianya punya, kan muridnya banyak tentunya. Itu. Oke, Mororogo. Cukup berkesan turun ke bumi ini sekarang? Cukup. Cukup berkesan ya. Iya. Makasih atas obrolannya. Sama-sama. Kira-kira ada kesan yang lain yang pengen disampaikan saat turun di bawah ini? Singkat saja. Ya boleh. Sangat indah. Sangat indah. Kalau lah boleh memilih, ya, kepingin di bawah atau di atas? Kalau boleh memilih, Iya. saya ingin di bawah. Ingin di bawah. Sedikit alasannya apa itu? Karena banyak tempat yang bagus tentunya, sumber makanan juga. Gitu ya. Di atas makanannya banyak atau lebih banyak di sini menurut Anda? Lebih banyak di sini. Oh, lebih banyak di sini ya. Oke. Sedikit di penghujung pertanyaan dari saya. Anda pernah nggak di atas sana di angkasa main-main ke kayangan? Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi Anda pernah mendengar lokasi yang namanya kayangan di atas sana? Pernah. Pernah ya. Anda tidak punya kenalan sama makhluk yang menghuni kayangan? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Oke, ya udahlah, karena Anda tidak tahu dan sama sekali nggak punya relasi di sana sama makhluk yang tinggal di kayangan, dan nggak apa-apa. Sekarang kembali ke atas atau mau betah di sini? Ke atas. Oh ya. Mau naik ke atas sendiri atau saya bantu naikkan? Saya bisa sendiri. Oh iya, ya udah monggo. Selamat malam. Iya, Mororogo. Iya. Monggo. Pulihkan dulu badan, pikiran, tenang baru gimana? Oke sahabatku semua ya, itulah sedikit tadi proses obrolan saat mediumisasi ngobrol dengan salah satu makhluk gaib yang mengaku dari angkasa sana, jenis siluman naga atau siluman nogo ya. Namanya tadi kalau nggak salah itu Mororogo sahabat ya. Dia mengaku salah satu murid daripada Gailan. Umurnya sudah banyak, namun dia termasuk murid yang nggak begitu berani berlebihan kepada sang gurunya. Itu sebetulnya ada sisi positifnya sahabat ya. Namun dari sisi yang lain tentunya tidak adalah itu kesempurnaan. Maka dari itu ya saran saya, ambil saja petik hikmahnya guna menambah wawasan pengetahuan kita. Semoga kita bisa tambah wawasan dan terhibur. Yang terpenting dalam hidup ini sahabat ya, kita harus membuka cakrawala pengetahuan kita. Alam semesta ini begitu luas. Itu bukti bahwasannya Allah itu maha segala-galanya, maha besar dan maha-maha yang lain ya. Intinya Allah subhanahu wa ta'ala itu luar biasa sahabat ya. Sudah selayaknya kita selaku umatnya dari golongan manusia senantiasa harus berusaha semaksimal mungkin senantiasa menjadi hambanya. Jangan menjadi hamba yang lain sahabat ya. Itu catatan dan pesan dari saya atau ajakan dari saya. Maka dari itu kita tetap harus mampu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dan berusaha terus meningkatkan kualitas keimanan dan amaliyah kita. Yakinlah kekuatan yang tak tertandingi itu hanyalah kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun si Mororogo punya guru yang namanya Gailan ya, ternyata ya punya sisi kelemahan juga sahabat ya. Beberapa makhluk dari bawah tadi sempat juga diceritakan pernah mengecoh dan melampaui dia, padahal tugas dia untuk mencoba guna untuk menghentikan atau melarang saat naik ke atas. Namun ya seperti inilah kehidupan sahabat ya. Sudah selayaknya kita harus mampu terus meningkatkan wawasan, pengetahuan dan juga keilmuan sahabat ya. Ayo sama-sama silakan belajar dimanapun terkait hal-hal yang positif.
baik itu ilmu keagamaan yang lebih utama, dan jangan lupa juga bila mana berkenan ya pengetahuan yang lainnya, catatan itu yang baik-baik saja. Di penghujung tentunya sahabat ya, bila mana obrolan ini kurang mendalam ataupun ada hal-hal yang menurut panjenengan kurang digali, silakan tinggalkan pesan panjenengan di kolom komentar. Semoga bisa kami tinjau nantinya. Di penghujung, saya selaku Al-Fakir tentunya, bila mana banyak tutur sapa, kata ataupun bahasa yang kurang berkenan, lahir dan batin mohon maaf dan mohon pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman, Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Semoga channelnya makin berjaya.